Yahoo, menjuah-juah, Horas. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Materi kita kali ini adalah inverse matriks 3x3. Misalkan A merupakan suatu matriks berordo 3x3 non singular atau hasil determinannya bukan 0, maka inverse dari matriks A dinotasikan seperti berikut, yaitu ini dibaca A inverse atau inverse dari matriks A dan dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin matriks A. Determinan det A sama dengan determinan dari matriks A. Adjoin A merupakan transpos dari matriks kofaktor A. Jadi sebelum kita menentukan inverse dari matriks A, langkah pertama kita harus menentukan determinan dulu untuk mengisi rumus ini tadi ya. Jadi selanjutnya kita akan menentukan adjoin A. Baiklah, untuk mempermudah kita memahami materi kali ini, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Misalkan matriks P dengan ordo 3x3 seperti berikut. Tentukanlah inverse dari matriks P. Langkah pertama, kita akan menentukan determinan dari matriks P. Di sini kita menggunakan metode Sarus. Determinan P kita kalikan diagonalnya dan kemudian kita jumlahkan. Yang pertama 1 kali 3 kali 3 9 ditambah 2 kali 3 kali 3 18 ditambah 2 kali 1 kali 1 2. Selanjutnya kita kurangkan dengan 3 kali 3 kali 2 18 ditambah 1 kali 3 kali 1 3 3 kali 1 kali 2 6. Hasilnya 29 dikurang 27. Determinan dari matriks P adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, menentukan adjoin dari matriks P. Untuk menentukan adjoin matriks P, langkah pertama kita akan menentukan matriks minor terlebih dahulu. Matriks minor dapat dicari dengan, nah ini untuk minor 11 atau M11, kita akan menghilangkan baris 1 dan kolom 1. Jadi minor 11 M11 hilangkan baris 1 kolom 1. Jadi tinggallah di sini 3313. Ini membentuk matriks ordo 2 kali 2. Selanjutnya matriks yang ordo 2 kali 2 tersebut kita tentukan determinannya. Jadi 3 kali 3 9, 1 kali 3 3, 9 kurang 3 sama dengan 6. Jadi M11 adalah 6, minor 11 6. Selanjutnya minor 12 atau M12, hilangkan baris 1 dan kolom ke-2. Baris 1 kolom 2. Kemudian kita tentukan determinannya. Jadi M12 1 3 3 3 1 3 3 3. Determinannya 1 kali 3 3, 3 kali 3 9, 3 kurang 9 negatif 6. Selanjutnya minor 1 3, hilangkan baris 1 kolom ke 3. Selanjutnya kita cari determinannya. 1 kali 1 1, 3 kali 3 9, 1 kurang 9 minus 8. Selanjutnya minor 2 1, berarti 2 1, baris 2 kolom 1. Kita hilangkan baris kedua kolom ke 1. Selanjutnya tentukan determinannya di 2 2 1 3, 2 kali 3 6 dikurang 1 kali 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya sampai minor 3 3. Jadi M22 kita hilangkan baris 2 kolom 2, sisa 1 2 3 3. Kita cari determinannya. 3 kurang 6 negatif 3. Selanjutnya M23 baris kedua kolom ketiga kita hilangkan, tinggal 1 2
3, 1. 1, 2, 3, 1. Determinannya 1 kurang 6 sama dengan negatif 5. Selanjutnya minor 3, 1. Baris ketiga, kolom ke-1. Kita cari determinannya. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. 6 kurang 6, 0. Selanjutnya M32. Baris ketiga, kolom kedua, kita hilangkan. Jadi 1, 2, 1, 3. Determinannya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Yang terakhir M33. Baris ketiga, kolom ketiga, kita hilangkan. Kemudian kita determinankan 1 kali 3 dikurang 1 kali 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Dari minor 11 sampai minor 3 kali 3 kita peroleh matriks minor seperti berikut. Jadi kalau ini M11 6, berarti posisinya di baris 1 kolom 1. M12 baris 1 kolom 2 itu minus 6. M13 negatif 8 baris 1 kolom 3. M21 4 baris kedua kolom ke-1 4. Jadi begitu seterusnya sampai M33. Posisi ini sesuai dengan ini ya, baris dan kolomnya. Selanjutnya kita akan menentukan matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor ini dapat diperoleh dengan cara mengalihkan setiap minor-minor yang kita peroleh tadi dari M11 sampai M33, kita kalikan dengan negatif 1 pangkat I ditambah J. Ini maksudnya apa? Ini dari I baris, J kolom. Jadi kita tambahkan nanti kalau M11 maka K11. Nah, ini pangkatnya 1 tambah 1. Kalau baris 1 kolom 2 maka di sini 1 ditambah 2. Nah, ini K11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Nah, ini negatif 1 dipangkat 2. Jadi hasilnya 1 dikali M11. M11 tadi 6. Jadi 1 kali 6 sama dengan 6. K12 negatif 1 dipangkat 1 tambah 2. Jadi kalau untuk lebih mudahnya, kalau pangkatnya positif genap 1 tambah 1 2, jadi negatif kali negatif berarti hasilnya positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil 1 tambah 3 seperti ini, maka hasilnya akan negatif. Nah, ini positif negatif. Jadi negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif. Jadi negatif 1 dikali M12. Tadi kita peroleh M12 adalah negatif 6. Negatif 1 dikali negatif 6 hasilnya adalah 6. Selanjutnya K13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 3, 4 genap. Berarti hasilnya akan positif. 1 dikali minus 8 sama dengan minus 8. Selanjutnya K21. Jadi negatif 1 dipangkat 2 ditambah 1 ganjil 3 ya. Jadi di sini hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 1 dikali M21 yaitu 4. Negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 4. K22 sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan 2 tambah 2. Jadi genap ya. Hasilnya pasti positif. Jadi 1 dikali M22 yaitu negatif 3 sama dengan negatif 3. K23 sama dengan negatif 1 dipangkat 2 ditambah 3 dikali M23. Jadi pangkat ganjil, jadi negatif 1 dikali negatif 5 sama dengan 5. K31 sama dengan negatif 1 dipangkat 3 tambah 1 4 genap, jadi 1 positif dikali M31 0, hasilnya 0. K32 negatif 1 dipangkat 3 ditambah 2 ganjil. Jadi di sini pasti negatif. Negatif 1 dikali M32 yaitu 1, hasilnya adalah negatif 1. K33 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 3 dikali M33 pangkat genap. Jadi di sini positif. 1 dikali M33 yaitu 1. 1 kali 1 sama dengan 1.
Jadi kalau kita amati di sini hasil negatif 1 dipangkatkan dengan jumlah baris dan kolom tadi, ini positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif, kita kalikan dengan minor-minornya. Nah, begitu seterusnya dari K11 sampai K33. Jadi kita sudah memperoleh matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor dari P adalah seperti berikut. Ini 6 K11, berarti posisinya di baris 1 kolom 1. Selanjutnya K12 6 juga, baris 1 kolom 2. Negatif 8 K13, jadi baris 1 kolom ke-3. Begitu seterusnya sampai K33. Jadi kalau sudah dapat minor kemudian dapat kofaktor, selanjutnya kita dapat menentukan adjoin dari matriks P. Adjoin dari matriks merupakan transpos dari matriks kofaktor. Jadi adjoin dari matriks P kita peroleh dengan mentranspos matriks kofaktor dari P. Jadi 6 negatif 8 baris 1 kita rubah menjadi kolom 1. Kita transpos, jadinya 6 negatif 8. Baris kedua menjadi kolom ke-2. Baris ketiga menjadi kolom ke-3. Gampang ya. Nah, setelah dapat determinan kemudian adjoin matriks, nah selanjutnya kita akan menentukan inverse dari matriks P. Inverse dari matriks P sama dengan 1 per determinan P dikali adjoin P. Jadi tadi kita dapat determinan P yaitu 2, adjoin P ya seperti berikut. Jadi tinggal kita kalikan. Setengah kali 6 3, setengah kali negatif 4 negatif 2, setengah kali 0 0, setengah kali 6 3, setengah kali negatif 3 negatif 3 per 2, setengah kali negatif 1 negatif 1 per 2, setengah kali negatif 8 negatif 4, setengah kali 5 5 per 2, setengah kali 1 setengah. Baiklah, sekian materi kita kali ini. Saya berharap materi yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sekian, Yahoo.